Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Alfat Rizky dan tentunya dengan rekan saya. Bersama saya Anggun Oktarini dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pagi ini dengan berita dari Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel yang menerima delegasi perusahaan asal Turki Ostim Enerjik untuk membahas investasi bidang energi terbarukan, di mana Ostim sangat tertarik berinvestasi di Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Rahmat Gobel menerima delegasi perusahaan asal Turki Ostim Enerjik untuk membahas investasi bidang energi baru terbarukan. Pertemuan Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel dengan Ostim Enerjik Turki ini digelar di ruang delegasi Gedung Nusantara 3 DPR RI. Rahmat Gobel mengatakan Ostim Enerjik sangat tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Melalui diplomasi parlemen, dirinya berharap peluang kerjasama dengan Turki dapat segera ditindaklanjuti. Pasalnya, investasi bidang energi baru terbarukan sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencapai target net zero emission di Indonesia. Beliau datang kemari untuk penjajakan, melihat kemungkinan-kemungkinan dan peluang. Karena Indonesia ini ada satu pemerintah mempunyai keinginan untuk mendorong energi baru terbarukan ke depan. Dan kita juga lagi sedang membahas untuk supaya ada undang-undang khusus tentang energi baru terbarukan itu sendiri. Dan dia melihat peluang dan mencari informasi yang mudah-mudahan kita berharap dia mau bisa invest di Indonesia juga. Mereka sangat tertarik, apalagi melihat pertumbuhan ekonomi nasional kita ini cukup stabil. Ini yang mereka cukup ada ketertarikan begitu. Ostim Enerjik merupakan salah satu perusahaan di kawasan Ostim Industrial Zone yang bergerak di bidang energi baru terbarukan sejak tahun 2009. Kerjasama ini dinilai penting untuk menunjang perkembangan global energi baru dan energi terbarukan. Mengingat isu energi semakin strategis bagi perekonomian dunia sekaligus memiliki dampak yang panjang pada perubahan iklim. Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan. Dan selanjutnya pemirsa, Komisi 2 DPR RI meminta KPU dan Bawaslu bersinergi dan dengan Dukcapil daerah untuk memvalidasi sekaligus memfasilitasi hak pilih para pemilih muda, apalagi pemilu 2024 nanti akan didominasi oleh pemilih milenial dan generasi Z. KPU mencatat persentase pemilih untuk pemilu 2024 didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z, yakni sebesar 52% dari total populasi Indonesia. Komisi 2 DPR meminta KPU dan Bawaslu bersinergi dengan Disdukcapil daerah untuk memvalidasi sekaligus memfasilitasi hak pilih para pemilih muda. Berkaitan dengan itu, Bupati Sidoarjo menyampaikan proses perekaman EKTP di wilayahnya sudah mencapai 101%, termasuk perpindahan penduduk terdampak lumpur, warga binaan lapas, dan para pemilih pemula. Anggota Komisi 2 DPR RI Aminur Rahman menekankan agar administrasi kependudukan warga harus tuntas sehingga semua lapisan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya. Pastikan semua itu sudah clear, karena hak konstitusional warga negara untuk memilih ini dijamin. Jangan sampai dihilangkan haknya gara-gara hak kependudukan yang belum beres, terutama pemilih-pemilih pemula yang pada tanggal 14 Februari dia belum ber-KTP tapi punya hak untuk memilih. Karena waktu coklat kemarin, cocokan dan penelitian data itu KPU sudah melakukan itu. Menanggapi itu, Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo Muhammad Iskak mengatakan proses validasi data pemilih terus berjalan seiring dengan perekaman EKTP. Disdukcapil ini mendatangi sekolah-sekolah dan merekam KTP-nya di sekolah dan di kecamatan. Insya Allah target kita lakukan koordinasi bersama-sama, baik kami KPU, Bawaslu maupun pemerintah dalam artian Disdukcapil. Target sebelum pelaksanaan pemilu hampir seluruh ini harus sudah terlaksana. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Amita Pradita, TVR Parlemen melaporkan.
Baik pemirsa, sesaat lagi kami akan menyajikan informasi kepada Anda terkait dengan Komisi 5 DPR RI yang mendorong pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan mobilisasi masyarakat saat libur Natal dan juga Tahun Baru. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang, konflik yang terjadi, warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Ya pemirsa, berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi, potensi pergerakan hilir mudik Natal dan Tahun Baru berpotensi meningkat dibanding tahun lalu. Untuk itu pemerintah dinilai perlu menjalankan strategi rekayasa lalu lintas untuk mengurai berbagai kemacetan. Berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi, potensi pergerakan hilir mudik Natal dan Tahun Baru dapat mencapai 100 juta orang atau sekitar 39% dari total populasi Indonesia. Jumlah itu terhitung meningkat dibanding tahun lalu yang melibatkan pergerakan masyarakat hingga 44 juta orang. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 5 DPR RI Edi Santana Putra mendorong pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan mobilisasi masyarakat saat libur Natal dan Tahun Baru. Edi Santana memperkirakan momen Natal dan Tahun Baru 2024 akan banyak dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian ke lokasi wisata. Maka dari itu, pemerintah perlu menjalankan strategi rekayasa lalu lintas untuk mengurai berbagai kemacetan. Tak hanya itu, pemerintah juga perlu memastikan kesiapan dan keamanan moda transportasi darat, laut, dan udara untuk para penumpang. Jadi diantisipasi di pintu-pintu tol, gitu. Nanti lebih banyak petugas card reader, jadi pembaca kartu yang menghampiri sopir itu kan, driver itu diperbanyak. Kemudian ada rekayasa lalu lintas, tentu tetap melaksanakan searah, kontraflow dan lain sebagainya gitu kan. Juga ganjil genap barangkali, dan juga odol dilarang dulu lah, odol dilarang dulu. Nah ada juga manajemen rest area. Jadi di situ harus diatur karena ini tempat-tempat yang kemungkinan terjadi kemacetan. Kementerian Perhubungan menyampaikan bahwa kebijakan pembatasan angkutan barang saat Nataru dilakukan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas sehingga mobilitas masyarakat menjadi lancar. Mario, TVR Parlemen melaporkan. Informasi selanjutnya dari Komisi 5 DPR RI yang mendukung kebijakan Pertamina Niaga terhadap pemblokiran 260.000 kendaraan yang terdaftar di aplikasi My Pertamina karena terindikasi penyalahgunaan dan pemalsuan data. Berdasarkan laporan Pertamina Patra Niaga, sebanyak 260.000 kendaraan yang terdaftar di aplikasi My Pertamina dikenakan pemblokiran. Alasannya karena terindikasi penyalahgunaan dan pemalsuan data kendaraan untuk mendapatkan BBM subsidi jenis Pertalite dan solar. Anggota Komisi 7 DPR RI Sartono mendukung kebijakan Pertamina Patra Niaga yang telah bertindak tegas. Tak hanya konsumen, denda senilai 14,8 miliar rupiah juga dikenakan kepada lebih dari 400 SPBU akibat menyelewengkan BBM bersubsidi. Apa yang dicalonkan oleh PT Patra Niaga itu hal yang sangat tepat saya pikir. Nah, semua ini kan harus mengikuti regulasi, aturan yang saya pikir sudah diberikan suatu sosialisasi begitu. Dan tentu ke depan
perlu juga terus secara secara masif ya, terus menerus untuk sosialisasi siapa-siapa yang berhak untuk menerima daripada subsidi BBM ini. Dan tentu mungkin Patra Niaga juga mengadakan suatu kerjasama dengan aparat ya, Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini mungkin Dirlantas misalnya, untuk mengetahui data-data para masyarakat ini yang mendaftarkan ke Pertamina begitu. Lebih lanjut, Sartono menyatakan anggaran negara yang dialokasikan untuk subsidi BBM cukup terbatas. Untuk itu, penggunaan BBM subsidi harus sesuai berdasarkan data masyarakat yang terdaftar di Korlantas Polri, serta sesuai dengan spesifikasi kendaraan yang berhak memperoleh BBM jenis Pertalite atau solar. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah untuk aktif menjaga stabilisasi harga dan stok pangan seiring naiknya harga beberapa harga kebutuhan pokok jelang Natal dan Tahun Baru. Menanggapi naiknya beberapa harga kebutuhan pokok jelang Natal dan Tahun Baru, anggota Komisi 6 DPR RI Hilmi meminta pemerintah untuk aktif menjaga stabilisasi harga dan stok pangan. Hilmi menekankan pentingnya penguatan koordinasi antar kementerian, khususnya Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan dalam mengatasi defisit pangan. Alasannya karena defisit pangan sangat berdampak pada lonjakan harga dan menurunnya daya beli masyarakat. Terlebih, Hilmi mengungkapkan fakta bahwa stok pangan milik Bulog terhitung belum aman. Ia berharap Menteri Pertanian yang baru bersama dengan Menteri Perdagangan dapat bekerja optimal mengatasi inflasi akibat permasalahan pangan. Kan inflasi udah pasti terjadi kayak gitu. Ya kan kalau penghasilannya tetap terus harga pangannya tinggi kan berarti masyarakat daya belinya akan menurun. Tetapi ini pemerintah kan berusaha karena kemarin dari hal laporan kementerian itu seolah-olah pangan ini berlebih, tapi sebetulnya di lapangan kan defisit. Dengan koordinasi antar kementerian ini, insya Allah ini cepat bisa ditanggulangi lah. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional tanggal 4 Desember 2023, beberapa harga sembako terpantau tinggi. Khususnya harga cabai rawit merah yang sempat mencapai Rp100.000 per kilogram. Helmi dan Oki, TVR Parlemen melaporkan. Dan memasuki pekan masa kampanye jelang pemilihan umum tahun 2024, Komisi 1 DPR RI menilai pentingnya mewujudkan sinergi antara pemerintah, pers, dan juga publik dalam mengawal tahapan pemilu. Mulai dari diseminasi informasi melalui media digital maupun non-digital, netralitas pers hingga pengawasan publik terhadap sepak terjang peserta pemilu dari kampanye hingga masa perhitungan suara. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali pemirsa di TVR 09.
Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Haris Almasyari di sini mendorong Kominfo untuk terus melakukan pengawasan terhadap konten negatif seperti halnya ujaran kebencian dan hoax. Guna memastikan sistem pengawasan berjalan optimal, Kominfo harus bersinergi dan berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu maupun penyelenggara telekomunikasi agar akses telekomunikasi mampu menjangkau ke seluruh TPS di tanah air. Terkait penyebaran informasi tersebut, pemirsa, di sini pers berperan besar dalam mendorong partisipasi masyarakat dan juga menjaga kondusivitas bangsa. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Memasuki pekan masa kampanye jelang pemilihan umum 2024, Komisi 1 DPR RI menilai pentingnya mewujudkan sinergi antar pemerintah, pers, dan publik dalam mengawal tahapan pemilu. Mulai dari diseminasi informasi melalui media digital maupun non-digital, netralitas pers hingga pengawasan publik terhadap sepak terjang peserta pemilu dari kampanye sampai penghitungan suara. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Haris Almasyari mendorong Kominfo terus melakukan pengawasan terhadap konten negatif seperti halnya ujaran kebencian dan hoax. Mengingat salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pemilu berkaitan dengan dinamika di ruang digital. Guna memastikan sistem pengawasan berjalan optimal, Kominfo harus bersinergi dan berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu agar akses telekomunikasi mampu menjangkau seluruh TPS di tanah air. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri bahwa Kominfo pada prinsipnya pada saatnya nanti sudah akan siap sesuai dengan jadwal, siap 100% akses dan konektivitas untuk penyelenggaraan pemilu 2024. Jadi tidak perlu khawatir bahwa seluruh elemen sampai paling kecil penyelenggaraan pemilu di TPS, di kelurahan dalam hal ini itu akan terjangkau akses dan konektivitasnya. Terkait penyebaran informasi pemilu, pers berperan besar mendorong partisipasi masyarakat dan menjaga kondusivitas bangsa. Anggota Komisi 1 Al-Muzamil Yusuf menyampaikan, TVRI dan RRI sebagai lembaga penyiaran publik harus menjadi corong utama pesta demokrasi rakyat, memfasilitasi dan menayangkan tangkapan data penyiaran publik terkait pelaksanaan pemilu untuk menyebarkan informasi aktual dan faktual, sehingga sebaran hoaks dan potensi kecurangan pada hasil penghitungan suara dapat dihindari. Ya, kita juga kan Dewan Pers ya. Saya kira sebenarnya kalau pers ya lebih terukur ya, karena pers itu kan sudah punya kode etik. Yang belum punya kode etik kan medsos itu kan personal sekali kan, apa yang dia mau dia upload. Justru kita ajarkan mereka jangan membuat hoax. Caranya gimana? Mereka jadi pahlawan demokrasi. Apa itu? Memvideokan, memfoto hasil resmi TPS. Ada 800.000 TPS lebih. Kita foto, kita videokan, kita upload. Terlarang nggak? Tidak. Itu informasi publik, nggak terlarang. Hak publik. Ya, yang nggak boleh kita upload setelah kita edit, kita rubah angkanya, itu kena hukum. Tapi kalau asli, ya nih wartawan depan saya rekam begini asli, orang nggak bisa bohong lagi nantinya. Selanjutnya, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyatakan, selain memberikan suaranya, masyarakat Indonesia juga harus aktif mengawal pemilu, mulai dari masa kampanye, proses pemungutan suara di TPS, sampai rekapitulasi data di KPU. Suara yang dihasilkan dan ditetapkan dari pemilu 2024 akan mempengaruhi jalannya pemerintahan 5 tahun ke depan dan situasi bangsa yang lebih baik, lebih maju, dan lebih produktif. Oleh karena itu sekaligus saya menyampaikan ya kepada Bapak Ibu, masyarakat seluruhnya di Indonesia ya, mari kita sama-sama sukseskan pemilu ini.
suksesnya pemilu salah satu indikasinya adalah dengan Bapak Ibu terlibat semuanya. Seluruh masyarakat Indonesia yang punya hak pilih harus terlibat. Karena apa? Karena pemilu ini adalah sebuah media kita yang mengantarkan kita pada situasi yang lebih baik, yang lebih maju, yang lebih produktif, yang lebih membangun gitu. Dan pemilu ini yang menentukan masa depan nasib kita. Jadi mari kita tentukan masa depan dan nasib kita secara bersama-sama. Jangan biarkan masa depan nasib kita ditentukan orang-orang lain. Harus ditentukan oleh kita semua. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Yang guna jaga pemirsa, kalau misalkan kita berkunjung ke Pulau Dewata, tentu Bali tak hanya identik dengan wisata alam pantai yang memanjakan mata. Namun ada juga sejumlah objek wisata tersembunyi dan tidak diketahui oleh wisatawan. Nah, yang menariknya nih Alfat dan pemirsa, nggak perlu pusing jika berlibur ke Bali karena ada beragam objek wisata yang bisa dikunjungi. Salah satunya itu Desa Panglipuran dan salah satu desa terbersih yang ada di dunia. Dan pemirsa, tentunya sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk melihat lebih dalam seperti apa sih Desa Panglipuran. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 09. Ya, guna juga pemirsa, tidak ada habisnya lah kalau misalkan kita berbicara terkait dengan Bali. Karena memang selalu ada yang menarik untuk dikulik dari Bali. Selain cantik secara bentangan alamnya, Pulau Seribu Pura ini juga kaya akan hasil seni dan juga budaya. Dan salah satu budaya yang hingga kini masih terjaga adalah Desa Panglipuran. Nah, ini Desa Panglipurannya dinobatkan menjadi salah satu desa terbersih di Indonesia, menjadikan Desa Panglipuran terkenal di kalangan wisatawan. Prestasi yang diperoleh Desa Panglipuran ini juga menjadikan Bali semakin terkenal di kancah nasional hingga internasional. Dan tanpa berlama-lama pemirsa, langsung saja kita simak informasi seputar Desa Panglipuran dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Pesona yang ditawarkan oleh Bali seolah tak ada habisnya. Setiap lokasinya menyuguhkan daya tarik tersendiri yang mampu menyihir para wisatawan untuk kembali lagi. Mulai dari pantainya yang menenangkan, bentangan alamnya yang mengagumkan, pesona bawah lautnya yang spektakuler, keharmonisan masyarakatnya, hingga suguhan kulinernya yang menggoyang lidah. Nah, salah satu lokasi yang wajib masuk ke dalam bucket list pemirsa saat ke Bali adalah Desa Panglipuran, yang terletak di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Namanya tentu sudah tak asing bukan? Sebab Desa Panglipuran adalah desa adat yang menjadi primadona pariwisata di Bali. Bukan tanpa alasan, Desa Panglipuran masuk ke dalam destinasi populer dan wajib dikunjungi karena beberapa keunikan yang dimilikinya. Apa sajakah itu? Yuk kita ulas satu persatu keunikannya. Tahukah pemirsa, ada 3 desa yang dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia? Selain Desa Giethorn di Belanda dan Desa Maulinong di India,
Nah, kita patut bangga nih, karena Desa Penglipuran adalah satu di antaranya. Berkat kebersihan dan kerapiannya, desa wisata yang terletak di Bangli ini juga berhasil menyabet beberapa penghargaan, di antaranya Kalpataru, Indonesia Sustainable Tourism Award pada tahun 2017, dan yang terbaru, destinasi ini masuk dalam Sustainable Destinations Top 100 versi Green Destination Foundation. Wow, keren banget kan? Saat memasuki desa ini, pemirsa akan disambut dengan deretan tanaman hijau. Semakin pemirsa masuk ke area desa, udara dan pemandangan akan semakin terasa sejuk dan asri dengan pemandangan pagar tanaman yang menghiasi seluruh desa. Satu hal yang perlu diperhatikan nih, ketika pemirsa mengelilingi desa ini, dilarang menggunakan kendaraan bermotor ya. Hal ini dilakukan untuk menjaga lingkungan desa Penglipuran agar bebas dari polusi. Sebagai gantinya, pemirsa bisa mengeksplorasi keunikan desa Penglipuran dengan berjalan kaki. Selain itu, pemirsa juga dilarang membuang sampah sembarangan. Di desa Penglipuran sudah disediakan tempat sampah setiap 30 meter. Jadi, nggak ada lagi alasan untuk nggak tertib membuang sampah ya. Sebagai desa adat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai luhur nenek moyang, Tata Ruang Desa Penglipuran pun mengusung patokan adat yang sudah turun-temurun. Desa Penglipuran dibangun dengan konsep Trimandala, di mana tata ruang desa dibagi menjadi 3 wilayah, yakni Utama Mandala, Madhya Mandala, dan Nista Mandala. Pembagian wilayah tersebut diurutkan dari wilayah paling utara hingga paling selatan. Di wilayah utara ada Utama Mandala. Wilayah ini merupakan tempat suci atau tempat para dewa. Di sini pula lah tempat beribadah didirikan. Di bagian tengah ada zona yang disebut sebagai Madhya Mandala. Zona tengah merupakan pemukiman penduduk, di mana rumah-rumah penduduk dibangun berbanjar di sepanjang jalan utama. Sedangkan wilayah paling selatan disebut dengan Nista Mandala. Tempat ini adalah zona khusus untuk pemakaman penduduk. Keseruan liburan di Desa Penglipuran akan semakin bertambah ketika pemirsa menyusuri hutan bambu yang luasnya mencapai 45 hektar atau sekitar 40% dari luas keseluruhan Desa Penglipuran. Hutan bambu yang mengelilingi desa ini terus dijaga dan dilestarikan sampai saat ini sebagai bentuk pelestarian warisan dari para leluhur dan wujud nyata dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Masyarakat setempat juga percaya bahwa hutan bambu ini adalah bagian dari awal sejarah keberadaan mereka. Selain itu, hutan bambu ini juga bukan hanya berfungsi untuk memperindah pemandangan saja, namun juga memiliki fungsi sebagai kawasan resapan air. Itulah mengapa hutan bambu ini juga kerap disebut sebagai hutan pelindung desa. Nah, bagaimana pemirsa? Apa sudah cukup ulasan Desa Penglipuran yang tim Intips buat sebagai informasi bagi pemirsa? Kalau pemirsa belum puas, pemirsa bisa langsung loh mengunjungi Desa Penglipuran yang ada di Bali. Dengan segala keindahan alam, keunikan budaya, dan tradisi adat yang masih kental, tentunya pemirsa akan puas saat berkeliling di Desa Penglipuran. Di Desa Penglipuran, pemirsa benar-benar akan merasakan atmosfer Desa Bali yang otentik dan masih asri. Tetapi jangan lupa untuk tetap sopan dan menghormati adat istiadat setempat ya. Sampai jumpa lagi di Intips berikutnya. Dan di ujung pengacara kami informasikan kepada Anda pemirsa bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI dan juga menyerap serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan tentunya pemirsa sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal atlet kelengkapan Dewan lainnya dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Anggun Oktarini dan rekan saya Selva Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.